Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yosi Purnamasari, mahasiswa Universitas Andalas dengan nomor BP 1910211033. Nah, saya dari Praktikan Dasar Pemulihan Tanaman kelas Agro A. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat video mengenai penjelasan dari PPT yang saya bikin, yaitu mengenai penyerbukan buatan pada tanaman padi dan tanaman jagung. Nah, sebelum kita melakukan penyilangan buatan pada tanaman padi dan jagung, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan persilangan buatan. Nah, persilangan buatan ini adalah persilangan yang dilakukan bukan oleh tanaman itu sendiri atau secara alami, tetapi dengan menggunakan bantuan dari tangan manusia itu sendiri, di mana tujuan dari persilangan buatan ini yaitu untuk memindahkan dan menggabungkan gen-gen dari tetua-tetua terpilih sehingga terbentuk konstitusi genetik baru hasil rekombinasi kedua tetua yang terekspresi pada fenotip. Nah, pada dasarnya persilangan buatan ini yang perlu diperhatikan adalah organ reproduksi dari tanaman itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita ke poinnya, yaitu bagaimana cara melakukan persilangan buatan pada tanaman padi dan jagung. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai persilangan buatan pada tanaman padi. Tanaman padi atau dengan nama latin Oryza sativa ini dia melakukan penyerbukan yaitu dengan tipe penyerbukannya penyerbukan silang. Nah, ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan penyerbukan ini. Nah, yang pertama yaitu kita dapat melakukan penyerbukan tunggal atau single cross, penyerbukan ganda atau double cross, penyerbukan silang puncak atau top cross, ada silang balik atau back cross, serta pada akhir-akhir ini ada juga yang mengembangkan yaitu mengenai persilangan multi cross. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan mengenai persilangan buatan pada tanaman padi, yaitu dengan menggunakan persilangan tunggal atau single cross. Nah, bagaimana cara untuk melakukan metode single cross pada tanaman padi? Di mana single cross ini dia hanya melibatkan dua tetua pada persilangannya. Nah, untuk melakukannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pilihlah tetua jantan dan betina yang akan dilakukan persilangan. Kita harus memastikan dulu organ reproduksi dari tanaman tersebut bagus. Nah, selanjutnya setelah kita pilih, kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu yang kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya gunting, ada pinset, ada cawan petri dish atau tempat untuk meletakkan polennya nanti, dan yang terakhir ada sejenis kantong plastik atau bisa juga kantong amplop. Nah, setelah kita pilih tetua jantan dan betinanya, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada tetua jantan untuk mengambil polen yang ada di dalam tetua jantan tersebut. Nah, setelah kita potong dan kita ambil polen menggunakan pinset, selanjutnya kita taruh di dalam cawan petri dish untuk nantinya akan kita masukkan ke dalam tetua betina tadi. Nah, selanjutnya kita potong 3/4 dari tetua betina. Selanjutnya kita lakukan emaskulasi atau pembuangan bagian-bagian bunga yang tidak diperlukan. Kita buang polen yang ada di dalam tetua betina. Selanjutnya kita ambil polen yang di dalam tetua jantan tadi untuk kita masukkan ke dalam
ke dalam tetua betina yang sudah kita buang polennya tadi. Setelah kita masukkan ke dalam tetua betina, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menutupnya dengan kantong plastik tadi atau dengan kantong amplop selama beberapa minggu sampai bunga dari padi tersebut mekar, sampai terbentuknya lah persilangan tersebut. Nah, begitulah kira-kira dari persilangan buatan untuk tanaman padi. Selanjutnya yaitu mengenai persilangan buatan pada tanaman jagung. Nah, pada tanaman jagung dengan nama latin Zemas ini dia sama dengan tanaman padi, yaitu melakukan persilangan penyerbukan dengan tipe penyerbukan silang. Nah, adapun metode yang dapat kita gunakan untuk persilangan buatan pada tanaman jagung ini ada metode menggunakan kantong, ada metode menggunakan botol, dan ada juga overall methods. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melakukan persilangan buatan pada tanaman jagung dengan menggunakan metode persilangan metode kantong. Nah, di mana bunga, baik bunga jantan maupun bunga betinanya dibungkus sebelum mekar menggunakan kantong kertas minyak. Nah, jadi cara-cara yang harus kita lakukan untuk melakukan persilangan buatan pada tanaman jagung ini yaitu yang pertama, kita ambil bunga jantan, kita potong bunga jantan yang ada pada tanaman jagung. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kantong plastik, bisa juga, atau ke dalam amplop, bisa juga. Kita goyang-goyangkan sehingga polen yang ada di dalam tanaman yang ada di tetua jantan ini dia luruh atau rontok, yang akan kita nantinya kita sambungkan ke dalam tetua betina. Selanjutnya, setelah polennya jatuh, kita cari tetua betina atau rambut-rambut jagung. Selanjutnya rambut-rambut jagung itu dipotong kira-kira 3/4 dari rambut jagung tuh. Selanjutnya, setelah kita potong polen yang ada di dalam kantong plastik tadi, kita bungkus dengan rambut-rambut jagung tadi. Kita tutup dengan amplop atau plastik tadi yang sudah berisi polen. Selanjutnya kita tunggu sampai bunga rambut jagung itu menempel, sampai polennya menempel pada rambut jagung itu. Nah, begitulah kira-kira persilangan buatan yang bisa kita lakukan pada tanaman padi dan tanaman jagung. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Yosi Permasari, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.